Shalom, perkenalkan nama saya Evander Sadikia Saronto dari Sekolah SMP Negeri 1 Tembosari kelas 7A. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi IPA, yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati. Kalian tahu tidak tentang ekologi dan keanekaragaman hayati? Jika tidak tahu, mari saya jelaskan. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Ekologi juga tersusun dari dua jenis komponen, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, contohnya air. Air merupakan bagian terbesar dari ekosistem yang ada di bumi. Contoh yang kedua, cahaya matahari. Matahari sebagai sumber energi utama bagi semua orang atau organisme yang ada di bumi. Contoh yang ketiga, tanah. Tanah adalah faktor abiotik yang tersusun oleh kombinasi mineral, air, udara, dan bahan organik yang berasal dari penguraian tumbuhan atau hewan. Contoh yang keempat, suhu. Suhu atau temperatur ikut menentukan jenis organisme yang dapat hidup di suatu tempat tertentu. Contoh yang kelima, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Contoh yang terakhir atau yang keenam, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata di suatu tempat yang luas dan dalam waktu yang lama. Kalian sudah tahu kan tentang ekologi dan komponen abiotik? Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Organisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen adalah organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada di dalam alam melalui proses fotosintesis. Contoh tumbuhan yang termaksud fotoautotrof antara lain pohon pisang, pohon jati, palem, pakis haji, gagang atau laga, dan berbagai tumbuhan berbiji lainnya. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memakan makhluk hidup lainnya dalam memenuhi kebutuhan makanannya. Terjadi peristiwa yang dinamakan rantai makanan. Adapun tingkat rantai makanan, yaitu tingkat satu atau konsumen primer. Organisme yang mendapat makanannya langsung dari produsen atau tumbuhan hijau. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Organisme yang memakan konsumen tingkat 1 atau primer. 3. Konsumen puncak. Organisme yang tidak dimakan oleh konsumen lain tetapi mati dan diurai oleh dekomposer. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Kalian sudah tahu kan tentang komponen biotik? Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat organisme kehidupan. Tingkat organisme kehidupan. Di dalam konsep ekologi, terdapat tingkat organisme kehidupan dari yang paling sederhana sampai paling kompleks, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang pertama, individu. Individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Contohnya seekor ayam, sebatang pohon, dan seorang manusia. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya dua ekor kupu-kupu yang berada di sebuah taman bunga, serumpun bambu di kebun, dan sekumpulan kambing di padang rumput. Yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang terdiri dari berbagai spesies yang menempati suatu daerah tertentu. Ekosistem merupakan interaksi antara satuan-satuan makhluk hidup dalam komunitas bersama dengan komponen abiotik di lingkungannya yang saling mempengaruhi. Yang kelima, bioma. Bioma merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Berikut 7 bioma yang ada di bumi. 1. Bioma gurun. 2. Bioma padang rumput. 3. Bioma hutan hujan tropis. 4. Bioma hutan gugur. 5. Bioma taiga. 6. Bioma tundra. 7. Bioma savana. Contoh yang terakhir, biosfer.
Biosfer merupakan keseluruhan ekosistem atau bioma yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi. Misalnya dalam sebuah pohon, terdapat hewan yang hidup di daun, organisme lainnya mungkin hanya hidup di batangnya, bahkan di akarnya. Kalian sudah tahu kan tentang tingkat organisasi kehidupan? Selanjutnya saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman makhluk hidup pada semua tingkatan organisasi kehidupan yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Adapun jenis-jenis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Contoh yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman pada tingkat paling rendah adalah keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang kedua, keanekaragaman jenis. Perbedaan ciri antara individu berbeda spesies menunjukkan adanya keanekaragaman jenis. Contoh yang terakhir, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan itu penjelasan materi IPA tentang ekologi dan keanekaragaman hayati dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Ivan Darsedekia Saronto. Terima kasih.